Ya, kembali lagi bersama saya Debbie di Jaksa Menyapa. Nah, kali ini Duduk aja sini kalau mau. saya mau langsung ke Bapak Jeffrey. Boleh ya Pak ya? Boleh sekali. Oke. Nah, ini mengenai anggaran. Kalau COVID kan pasti ini sudah tentunya beredar di masyarakat bahwa memang sekarang pemerintah lagi jor-joran untuk menganggarkan COVID-19 ini, penanganan COVID-19. Nah, kira-kira bagaimana pendampingan dari pihak kejaksaan dalam penganggaran penanganan COVID-19 Iya. itu aja? Luar biasa pertanyaannya Mbak kita ini. Ini dari mana ini? Penyiar TV atau pengamat hukum ini? Pengamat hukum, ya, Pak. Oke. Jadi begini, dari beberapa waktu lalu begitu dunia mengalami penyebaran virus dan dampaknya sampai ke Indonesia, pimpinan kami Bapak Jaksa Agung telah memberikan petunjuk-petunjuk langkah-langkah apa yang harus kita lakukan, termasuk juga petunjuk dari Bapak Kajati Sulawesi Selatan, di mana Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, harus bisa berperan aktif di dalam proses pembangunan maupun penanggulangan bencana COVID. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Pak Jaksa Agung sudah mengeluarkan surat edaran, dan juga Bapak Kajati Sulawesi Selatan juga sudah memberikan petunjuk-petunjuk kepada kami bahwa kejaksaan, khususnya Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, harus berpartisipasi aktif di dalam membantu pemerintah Kabupaten Toraja Utara sehingga proses pelaksanaan dan penggunaan anggaran pemerintah yang bersumber dari uang negara untuk atau dalam rangka menanggulangi bencana COVID itu betul-betul bisa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Artinya bahwa di dalam proses pemerintah daerah menangani masalah COVID dengan menggunakan anggaran daerah, anggaran pemerintah yang bersumber dari uang negara, jaksa harus ikut berpartisipasi langsung sehingga proses penggunaan dana COVID ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Kenapa? Jangan sampai anggaran negara itu dalam tanda kutip disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu. Itu. Ya betul, jadi memang rawan sekali ya Pak disalahgunakan. Oh iya, rawan. Apalagi banyak. Kemudian Ya. ya mungkin sekarang orang betul-betul lagi fokus di penanganan, jangan sampai ada yang tanda kutip Betul. bermain. Ya. Nah kemudian Pak, ini menuju era new normal. Ya. Nah kalau di lingkungan kejaksaan sendiri kira-kira untuk menerapkannya di kantor ini sudah diterapkankah atau baru akan diterapkan ini new normal? Baik, Mbak. Jadi begini, begitu informasi pemberitaan terkait dengan penyebaran COVID itu mulai melanda di beberapa negara dan mulai berdampak ke Indonesia, saya langsung memerintahkan agar segera dilakukan sosialisasi, pemahaman terkait dengan bagaimana kita menghadapi penyebaran virus, bukan menghadapi dalam hal, artinya dalam hal bagaimana kita sebagai masyarakat atau manusia menghindari dari penyebaran virus. Oleh karena itu, kalau tidak salah sekitar tanggal 11 Maret kami sudah mengundang dan meminta bantuan pihak Rumah Sakit Laki Padada maupun rumah sakit dari sini, dari Toraja Utara kalau nggak salah, untuk memberikan pemahaman sosialisasi kepada seluruh jaksa, pegawai tata usaha dan keluarganya di kantor kami. Jadi tanggal 11 Maret sudah kita lakukan sosialisasi. Kemudian tanggal 11, tanggal 16 kami sudah meminta bantuan pihak rumah sakit, ya, pihak kedokteran untuk melakukan pemeriksaan suhu badan di kantor. Itu sudah lama. Setelah itu juga kami melakukan sosialisasi ke beberapa tempat. Tapi khusus untuk pegawai kami, jaksa, kami wajibkan untuk melakukan dan melaksanakan SOP
atau petunjuk-petunjuk baik dari pimpinan maupun dari rumah sakit dalam menjalani dan melakukan aktivitas sehingga kita betul-betul bisa terhindar dari penyebaran virus. Contoh, seluruh pegawai wajib menggunakan masker. Bahkan saya senantiasa menganjurkan untuk menggunakan sarung tangan. Di kantor juga kita sudah siapkan hand sanitizer ya, hand sanitizer bagi para pegawai dan para tamu. Selain itu, sekarang kita sudah melaksanakan namanya sidang online, Pak, di seluruh Indonesia, seluruh daerah perusahaan. Jadi sidang-sidang penanganan perkara di persidangan sudah tidak seperti kemarin-kemarin. Harus hadir di persidangan. Ya, jadi sekarang ini praktiknya kalau mau sidang perkara antara kami dengan pengadilan itu kita lakukan by online. Jadi jaksa tetap di kantor, saksi kita undang di kantor, hakim tetap di pengadilan. Kita bersidang menggunakan sistem IT, jadi video conference lah seperti itu. Itu yang kita lakukan sekarang. Kemudian juga setiap tamu yang datang kita siapkan tempat khusus. Artinya kami lebih tidak lagi di dalam ruangan, Pak. Kita lebih ke luar ruangan, ruangan terbuka. Begitu juga kalau kami melakukan rapat-rapat, ya. Kami tetap melaksanakannya tetap di kantor, tapi di ruangan terbuka, misalnya di belakang halaman kantor. Itu yang kami lakukan untuk mencegah dan menghindari kalau nanti ada orang yang berdampak atau sesuatu hal sehingga kita bisa terhindar dari virus tersebut. Ya. Ternyata berarti di lingkungan kejaksaan sendiri pun sudah lama ya Sudah menerapkan, lama. bahkan sampai untuk masalah sidang pun sendiri sudah bisa online ya. Luar biasa. Nah, new normal, kalau kita ke Dokter Andi Rahmat, nah kira-kira sebenarnya masyarakat masih sangat awam sebenarnya dengan istilah new normal. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit dengan bahasa yang mungkin lebih dipahami oleh masyarakat, new normal itu seperti apa sih sebenarnya? Oke, ya. Jadi untuk saat ini pemerintah itu sedang menggarap suatu keadaan yang kita sebut dengan keadaan new normal. Jadi beberapa sebelum new normal ini ada kita kenal sebagai PSBB, yaitu pembatasan dalam skala besar ya. Jadi ada beberapa sektor-sektor memang yang dibatasi aktivitasnya seperti itu. Namun yang perlu kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini belum jelas kapan berakhirnya, ya. Sementara beberapa sektor itu akan berpengaruh terhadap diberlakukannya PSBB ini. Maka pemerintah sedang menggarap kondisi yang kita sebut dengan new normal. Jadi beberapa sektor itu akan dilakukan pelonggaran. Sebenarnya saat ini belum dilakukan new normal tersebut, masih dalam tahap transisi. Jadi masih perlu dilakukan evaluasi terhadap sektor-sektor tersebut, ya. Apakah sudah bisa dilakukan pelonggaran atau tidak. Nah, kalau memang sudah bisa dilakukan pelonggaran, tetap melakukan protokol-protokol kesehatan yang ada. Nah, jika memang sudah bisa mencegah penularan atau transmisi daripada COVID-19 tersebut, maka new normal itu mungkin bisa dilakukan. Jadi belum semua ya, belum semua. masih dicoba, apakah ini bisa diterapkan atau tidak? Bisa diterapkan atau tidak. Kalau dalam masa transisi ini diperhatikan bahwa tingkat penyebaran daripada COVID-19 di suatu sektor meningkat, maka new normal tersebut mungkin tidak akan dilakukan seperti itu. Nah, kalau misalnya untuk pencegahan penularan dari COVID-19 di era new normal ini kira-kira seperti apa caranya? Ya sudah. Sudah banyak diberitahukan, digaung-gaungkan mengenai protokol kesehatan apa yang harus kita lakukan sebagai masyarakat untuk mencegah penularan atau transmisi daripada COVID-19 ini. Sudah beberapa kali disebutkan oleh pemateri sebelumnya juga ya. Yang pertama adalah menggunakan masker ya. Menggunakan masker itu harus dengan benar. Jadi masker itu menutup mulut dengan hidung, ya. Di masyarakat kita ini banyak menggunakan masker tapi yang ditutup cuma dagunya. Seperti itu. Atau cuma mulut. Yang perlu diketahui bahwa penularan daripada COVID-19 itu melalui droplet. Droplet itu adalah percikan. Jadi kalau kita lagi bicara, lagi batuk, bersin, ya, itu semua dropletnya keluar. Nah, kepentingan menggunakan masker adalah untuk mengupayakan agar penularan daripada COVID-19 itu dapat seminimalisir mungkin dengan menutup jalur atau keluarnya droplet tersebut. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah dengan menjaga jarak.
dengan menjaga jarak antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain dengan jarak minimal 1 meter. Nah, droplet yang keluar dari pasien, misalnya ada pasien yang terkonfirmasi tersebut, dia tidak akan sampai ke masyarakat yang lainnya dengan membatasi jarak 1 meter. Seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah rajin melakukan cuci tangan. Nah, kita nggak bisa memastikan nih, kita sebagai masyarakat ketika kita beraktivitas di luar, kita menyentuh permukaan apa-apa aja ya. Di mana permukaan tersebut bisa ada saja droplet yang dapat menyebabkan infeksi. Nah, kemudian ketika kita menyentuhnya, kemudian kita menyentuh mulut, hidung, atau mata, itu menjadi resiko penularan. Maka dari itu, mengapa kita harus rutin mencuci tangan? Mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer yang berbasis alkohol. Seperti itu. Ya? Ya, jadi sebenarnya mungkin kebetulan kita pegang sesuatu, kemudian di situ ada virus, tapi Betul. kalau misalnya belum pegang mata, mulut Betul. atau Betul. hidung itu belum ya. Belum. Jadi Maka dari itu, mengapa cuci tangan rutin Oke. setelah kita memegang atau menyentuh benda-benda yang dipegang oleh secara universal oleh Iya. orang, itu kita wajib mencuci tangan. Soalnya banyak orang yang kayak tiba-tiba malah takut pegang-pegang, padahal sebenarnya tidak masalah, yang penting lebih rajin cuci tangan. Betul, ya. iya. Oke, wah. Nah, kira-kira nih dok, orang yang paling rentan untuk terkena dari virus COVID-19 ini siapa? Nah, kalau kita berbicara tentang kerentanan Ya. COVID-19 ini, jelas mereka yang memiliki sistem imun yang Oke. belum terlalu bagus. Seperti apa? Kondisi misalnya, kondisi anak-anak. Nah, kondisi anak-anak itu sistem imunnya belum berkembang. Ya. Yang kedua adalah orang tua. Ya. Orang tua di atas 60 tahun pada umumnya, karena proses degenerasi atau proses penuaan juga ikut menuakan sistem imunnya. Ya. Berarti dia semakin rentan untuk terjadi infeksi. Yang kedua adalah memang masyarakat yang memiliki kondisi imun yang tidak terlalu bagus, ya, seperti diabetes, ya, kemudian pasien-pasien dengan cancer, itu, atau penyakit-penyakit imun yang lain. Nah, mereka itu memang pada dasarnya memiliki penyakit pada sistem imunnya, sehingga sistem imunnya kalah, tidak mampu untuk ketika ada virus yang ya. masuk, seperti itu. Oke. Nah, saya mau ke Pak Jeffrey lagi nih. Pak, ini kita berbicara mengenai 2 kabupaten ya, Toraja Iya. Utara, Tanah Toraja. Nah, Bapak hampir setiap hari pasti melintasi perbatasan. Enggak setiap Oh, hari. tidak setiap hari. Setiap ada undangan saja. Ya. Mungkin seminggu sekali. Oke, ya jadi ini di perbatasan ini masih banyak sekali yang kontroversial di masyarakat lah. Ya. Mereka agak bingung ini, apalagi di Tanah Toraja itu semakin diperketat dengan kemarin adanya pasien positif lagi ya, ODP ya kemarin. Pasien konfirmasi, pasien konfirmasi. Terkonfirmasi ya. Terkonfirmasi Oke. positif, iya. Iya. Nah, banyak yang sebenarnya masih bingung ini kira-kira apa ya syarat-syarat supaya kita bisa melintas di perbatasan, soalnya biasa kadang penumpukan malah ada yang harus putar balik untuk lewat perbatasan, itu seperti apa Pak kemarin-kemarin? Jadi begini Mbak, ya. Jadi saya hanya bisa menyampaikan keputusan rapat Forkopimda, bahwa rapat Forkopimda kami dengan pemerintah Kabupaten Tanah Toraja sudah disepakati bersama bahwa pemerintah Kabupaten Tanah Toraja di perbatasan antara Tanah Toraja dengan Entrekan di situ daerah Salubarani Ya. itu memang lebih diperketat penjagaan, pengamanan maupun keluar masuk orang ataupun kendaraan. Kenapa begitu? Karena disitulah pintu masuk masyarakat, manusia, kendaraan apapun itu yang datang dari luar Tanah Toraja masuk ke Kabupaten Tanah Toraja. Itu bisa ada yang dari Makassar, dari Palopo mungkin, dan berbagai daerah macam-macam. Itu yang diperketat, Pak. Jadi di situ memang pemerintah Kabupaten Tanah Toraja berdasarkan surat Pak Bupati Tanah Toraja telah menghimbau bahwa semua yang masuk ke Tanah Toraja itu melewati perbatasan yang tadi saya sampaikan harus membawa surat keterangan kesehatan dan sudah rapid test. Itu Jadi harus rapid test ya? ya, suratnya juga harus dibawa. Itu keputusan. Namun kemarin terkait dengan perbatasan antara Kabupaten Tanah Toraja dengan Toraja Utara,
mungkin agak lebih diperlonggar. Oke. Jadi pembicaraan waktu itu yang diperketat sekali adalah orang atau masyarakat dari luar yang masuk di 2 kabupaten Iya. ini. Berarti di perbatasan Luwu juga ya? Ya, perbatasan Kaliakan. Kaliakan, betul. Iya. Dari Kaliakan situ memang sangat diperketat, Mbak. Terkait dengan surat kesehatannya. Terkait dengan juga hasil rapid testnya itu betul-betul diperketat. Itu yang saya ikuti Ya. dalam rapat Muspida atau Forkopimda pada waktu itu. Nah kemudian nih Pak, ada isu yang bahkan sempat ditanggapi sendiri oleh Bapak Gubernur nih Pak. Ya. Katanya pandemi COVID-19 ini bertujuan untuk memperkaya beberapa pihak. Nah, Ya. contoh misalnya dari pihak rumah sakit lah, entah dokter lah, nanti mungkin dokter bisa langsung dijawab ya. Ini benar atau enggak nih Pak? Mentang-mentang anggarannya banyak, Ya, tiba-tiba betul. ada seperti itu Ya, inilah dampak dari suatu kebijakan pemerintah. Karena pemerintah pusat sudah memberikan beberapa kebijakan terkait dengan bencana COVID ini. Contoh, masalah penganggaran, ya. Pemerintah daerah semuanya namanya anggaran itu sudah mereka tetapkan di awal tahun. Ya. Ya, contoh penggunaan anggaran 2020 itu sudah ada penetapan APBD. Namun begitu terjadinya COVID, Ya. tentu pemerintah pusat segera mengambil kebijakan-kebijakan melalui para menteri. Dulunya daerah bisa melakukan pembangunan dengan sumber dana DAK Ya. maupun DAO, sekarang kan tak bisa. Iya. Karena sudah ada surat dari pemerintah pusat. Nah, yang rawan sekali, Mbak, jangan sampai penggunaan dana itu yang diberikan oleh pemerintah, baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pihak rumah sakit, jangan sampai disalahgunakan. Ya. Kenapa? Kalau nanti salah penggunaannya, tidak tepat sasaran, ya, yang kami khawatirkan bisa berdampak kepada tindakan atau perbuatan tindak pidana korupsi. Itu yang kita mau jaga. Kan ini uang negara. Ya, Pak. Banyak sekali informasi keluhan dari masyarakat soal itu, ya. Sementara berjalan ini, orang sudah pada ribut, pasti Mbak tahu, pasti Iya. kalian tahu. Orang bilang ini apa, kok saya nggak dapat, kenapa Iya, begini, betul ya kan? sekali. Nah, saya selalu sampaikan kepada beberapa rekan-rekan kita di pemerintah daerah, tolong ini uang negara. Namanya uang negara ini ada tata cara pembayaran dan penggunaannya. Bukan suka-suka kita. Ini bukan uang pribadi. Pemerintah pusat sudah memberikan beberapa ketentuan-ketentuan yang harus diikuti sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Ini yang harus dipegang. Memang banyak suara-suara di luar yang saya dengar. Contoh, ada masyarakat yang tidak menerima, ya kan? Pasti kan. Tapi Pak, contoh ya, misalnya di beberapa dinas sosial, kesehatan dan sebagainya, itu ada persyaratan. Misalnya, contoh yang umum, dia harus punya kakak, ya kan? Dia harus punya kakak, kartu keluarga. Nah, ada dana-dana pemerintah pusat yang malah lebih rinci lagi. Pemerintah pusat menyalurkan dana sekaligus memberikan juga data-data terkait masyarakat yang menerima. Bahkan dari pemerintah pusat mereka kirim juga kakaknya sekalian, nomor kakaknya. Jadi sudah jelas bahwa penggunaan dana itu sudah diatur oleh pemerintah. Kita tidak boleh mengambil suatu kebijakan tanpa ada dasar hukumnya. Kebijakan tanpa ada dasar hukum, tanpa ada aturan hukum positif yang mengatur, itu namanya perbuatan melawan hukum, melanggar. Walaupun ini untuk kepentingan rakyat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus jernih dan cermat menanggapi persoalan ini. Masih banyak hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki itu. Bisa juga menyuratkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, kan tidak masalah. Berarti tetap salah dong Pak kalau misalnya begini, tidak cukup misalnya harusnya yang tidak mampu itu ada 50. Nah terus yang terdaftar yang bisa dapat bantuan hanya 20. Nah kalau misalnya dibuat supaya semuanya dapat tapi kurang dari aturan, uangnya kurang, itu salah atau tepat atau gimana? Itu kan untuk kepentingan misalnya kan, misalnya semuanya harusnya memang dapat, ada yang memang pantas untuk dapat tapi kebetulan tidak dapat, kemudian inisiatif orang
kita bagi rata atau seperti apa, itu salah kah atau seperti apa? Ini Mbak nanyanya memang susah-susah muda ini, ya Mbak ya. Saya ini menyampaikan ini selaku penegak hukum. Ya, hukum itu harus dijunjung tinggi, apapun yang terjadi. Sakit hati pun kita harus melaksanakan hukum itu. Itu nggak bisa ditawar-tawar Mbak, karena kita ini penegak hukum. Kalau misalnya kita melihat hal seperti itu terjadi, ya, saya sempat bilang sama keluarga saya, kalau itu terjadi kau keluarkan uangmu. Kalau merasa kasihan, bukan uang negara, karena uang negara sudah diatur oleh negara. Nggak bisa sembarangan kita lakukan. Ada juga orang bilang, Pak kasihan dia sudah begitu. Saya harus memilih antara kasihan atau melanggar aturan hukum. Nah itu, ya, memang susah ini. Disinilah waktunya kita menunjukkan belas kasih. Jangan karena hanya dikekang oleh aturan hukum, kita tidak bisa membantu orang lain. Tapi usahakan dan laksanakan sesuai aturan yang berlaku. Jangan melanggar. Ya, soalnya banyak masyarakat juga yang berpikir bahwa misalnya bantuan dari pusat itu diatur oleh pemerintah daerah katanya. Jadi, saya tidak dapat, yang ini dapat. Ya, sebenarnya masih banyak sih harus banyak edukasi di masyarakat. Betul. Nah, selama bulan April sampai Juni nih Pak, atau yang kita sudah mulai resah-resah tentang COVID. Nah, kira-kira kalau dari Kejaksaan sendiri, Bapak Jeffrey sendiri melihat masyarakat ini seperti apa sih? Apakah panik berlebihan kah? Apakah kita terlalu cuek kah? Atau seperti apa? Kita khusus di Toraja Pak. Mungkin awalnya agak panik ya. Tapi begitu saya lewat di jalan tadi, saya lihat orang nggak pakai masker, santai-santai aja pinggir jalan. Saya geleng-geleng kepala itu. Itulah fakta yang kita hadapi sekarang. Ini saya bukan bicara sebagai dalam kapasitas bicara masalah hukum, tapi bicara masalah sosialisasi, sosial. Kalau saya lihat di lapangan, kelihatannya ada yang sudah mulai jenuh, ya. Ada yang sudah mulai jenuh. Jenuhnya kenapa ya? Saya lewat jalan raya orang nggak pakai masker. Dua orang saya lihat bawa kayaknya udah kuat itu stamina. Tapi itulah yang terjadi. Bahwa persoalan yang kita hadapi ini harus saya sampaikan sekarang, mungkin nanti minta tolong Ibu dari rumah sakit maupun Pak Dokter bisa menyampaikan. Ini barang belum ada obatnya, ya. Kami dan saya pribadi secara akal pikiran berpikir sampai kapan sih ini persoalan selesai? Sampai kapan wabah COVID ini berakhir? Kita nggak tahu sampai saat ini. Pemerintah berusaha memberikan kebijakan-kebijakan demi kepentingan rakyat kita, untuk menolong rakyat kita. Oleh karena itu kita harus mampu menghadapi ini. Tidak boleh menyerah. Ya seperti judul lagu. Jangan menyerah. Nah, itu dia. Kira-kira seperti itu. Ya jadi ya awalnya memang panik, tapi mungkin karena jenuh. Yang tidak biasa pakai masker, yang malas pakai masker, harus pakai masker setiap hari, jadi mungkin ada rasa jenuh. Nah, ke Pak Dokter dulu. Nah, tadi Pak sempat saya bahas bahwa yang isu itu yang katanya dinikmati dokter. Apakah dokter sudah menikmatinya? Sama sekali belum ya. Iya. Jadi itu beritanya itu hoax ya. Jadi kita nggak bisa pungkiri bahwa sekarang media sosial itu sangat masif sekali ya. Jadi banyak orang yang sangat terpengaruh oleh berita-berita hoax ya. Salah satunya berita tersebut bahwa pihak yang diuntungkan adalah pihak tenaga kesehatan dan rumah sakit ya. Tapi yang perlu diketahui bahwa sebenarnya kami selaku dokter, kalau saya secara pribadi ya, kami itu tidak pernah menyalahi terhadap panduan apa yang ada ya. Banyak sekarang yang beredar di masyarakat bahwa pasien sengaja dibuat diagnosis sebagai COVID seperti itu. Itu sangat salah sekali ya. Karena kami tetap memiliki panduan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan mengenai bagaimana cara mendiagnosis dan terapi pasien-pasien, entah pasien tersebut ODP, PDP, ataupun pasien yang terkonfirmasi positif. Dan kami selaku dokter tidak akan pernah menaikkan status pasien seperti itu. Jadi pasien misalnya tiba-tiba dengan keluhan ini kita langsung mendiagnosis sebagai COVID, tidak. Karena itu sudah ada panduannya. Ya. Dan bayangkan, selaku dokter itu, jika kita melihat pasien, itu kita menggunakan APD. Alat pelindung diri yang luar biasa panasnya seperti itu, dan itu bukan berjam-jam kita gunakan. Nah, saya rasa semua dokter tidak ada yang mau seperti itu. Semua dokter tidak ada yang mau ada pasiennya yang konfirmasi positif seperti itu. Tidak akan ada. Jadi dokter tidak benar bahwa tidak benar.
pasien positif itu bisa dibuat-buat. Tidak Nah, soalnya benar. dulu pernah dok, ini isu yang sudah lama sih sebenarnya yang pasien 01. Katanya kan memang beda-beda kah jangka penyembuhan orang, atau misalnya yang misalnya kayak positif kemarin, kemudian cuma berapa hari, kemudian di swab lagi langsung negatif. Iya. Jadi Berbeda kah setiap orang atau? jelas sangat berbeda. Jelas sangat berbeda, tergantung daripada virulensi virusnya itu sendiri menginfeksi tubuh manusia. Ya. Yang kedua adalah faktor hostnya sendiri, pasiennya sendiri, apakah imunnya kuat. Ya. Selanjutnya adalah bagaimana pengobatan kita selama kita mengobati pasien tersebut. Jadi jelas sangat berbeda antara satu pasien yang lain dan pasien yang lain terhadap fase penyembuhannya, itu berbeda pasti. Nah, kalau misalnya dites positif rapid, nah baru rapid. Kalau misalnya rapid itu sendiri tingkat akurasinya atau ketepatannya untuk corona sendiri itu berapa persen? Ataukah ada misalnya indikasi lain ini positif karena apa? Kalau untuk rapid test sendiri, fungsi dari rapid test? Ya, jadi berdasarkan panduan kementerian yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan bahwa pemeriksaan baku emas atau gold standar untuk COVID-19 ini tetap dengan melakukan PCR, dengan menemukan materi genetik daripada virus COVID-19 itu. Rapid test itu sendiri bukan mendeteksi virusnya, tapi mendeteksi antibodinya, seperti itu. Antibodi itu adalah protein yang ada dalam darah, yang dihasilkan oleh karena infeksi suatu virus, seperti itu. Jadi, rapid test yang positif itu belum bisa menegakkan bahwa pasien tersebut adalah pasien terkonfirmasi COVID. Belum. Masih bisa banyak penyebab yang lain. Misalnya ada protein yang lain di luar protein antibodi yang dihasilkan oleh virus COVID-19 tersebut yang dideteksi oleh rapid test. Jadi rapid test yang positif belum memastikan bahwa pasien tersebut terkonfirmasi positif corona. Ya. Jadi harus kita lanjutkan ke pemeriksaan swab atau PCR, ya. Nah, untuk mengenai sensitivitas dan spesifitasnya adalah beberapa studi itu beda-beda, ya. Alat tes rapid test yang satu berbeda dengan alat rapid test yang lain, seperti itu. Dan sampai sekarang belum ada alat rapid test yang digunakan sebagai gold standar, sebagai penyaringan, begitu belum ada. Jadi kalau ditanya sensitivitas dan spesifitasnya sampai saat ini belum ada. Setiap kit berbeda-beda, setiap alat berbeda-beda, seperti itu. Oke, dokter, aman tidak ya kita ke rumah sakit? Nah, contoh banyak orang-orang yang memang sudah melakukan rutin kontrol, tetapi karena takut ke rumah sakit, jangan-jangan nanti saya ke rumah sakit malah kena di jalan atau kena di rumah sakit. Nah, kira-kira aman tidak kalau kita berkunjung ke rumah sakit sekarang ini? Iya. Oh, betul. Ya, mungkin nanti boleh ditambahkan. Iya, saya bantu ya sama saya. Jadi gini, semenjak pandemi COVID-19 ini terjadi, ya, pemerintah itu memang telah menganjurkan, menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk stay at home. Tidak terkecuali pasien-pasien dengan penyakit kronis, ya. Tapi yang perlu diketahui lagi ya, bahwa pandemi COVID ini nggak tahu kapan berakhirnya, ya. Sementara pasien-pasien dengan penyakit kronik, jika dia tidak kontrol ke rumah sakit, penyakit yang sudah ada sebelumnya ini, seperti DM, hipertensi, penyakit jantung, ginjal, dan lain-lain, bisa saja tidak terkontrol. Nah, bisa saja penyakit ini yang mengancam nyawanya, seperti itu, ya. Oleh maka dari itu, sebenarnya pada kondisi saat ini, pasien-pasien dengan penyakit kronik itu dibolehkan, boleh untuk kontrol ke rumah sakit, namun tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nah, kalau di rumah sakit lagi pada ada ini sendiri ya, setiap pasien itu sudah dianjurkan untuk menggunakan masker, ya. Kalau misalnya pun mereka nggak punya masker, kita sediakan di pos screening atau misalnya di loket pendaftaran, ya. Tapi kami tetap menyarankan untuk menggunakan masker, bawa sendiri masker dari rumah. Kemudian di ruangan tunggu poliklinik ini, ya, itu tempat duduknya udah dibatasi, jaraknya 1 meter. Ada tanda, dipasangin tali, ya. Jadi otomatis kan kalau tanda biasa pasiennya rewel tetap duduk, ini udah dipasangin tali, maka nggak bisa duduk lagi, ya. Di berbagai spot di rumah sakit itu udah ada tempat untuk cuci tangan. Walaupun sebenarnya kami menganjurkan kepada masyarakat atau pasien yang mau berkunjung ke rumah sakit untuk membawa hand sanitizer sendiri, lebih praktis. Dan kalau misalnya udah menyentuh benda-benda di sekitar rumah sakit, bisa cepat cuci tangan. Seperti itu, ya. Mungkin bisa ditambahkan dari Ibu Beatrix? Dari kami sendiri selaku manajemen rumah sakit, jadi kami memastikan bahwa penularan yang COVID-19, terutama karena rumah sakit kami merawat pasien konfirmasi positif, kami dari manajemen memastikan bahwa tidak akan ada risiko penularan. Jadi
pasien yang terkonfirmasi positif ini sudah dipisah jalurnya, bahkan mulai dari kedatangannya gitu. Jadi dari kedatangan pasien yang COVID terkonfirmasi ini sudah berbeda jalurnya dengan pasien yang non-COVID pada umumnya. Kemudian ruang perawatannya itu jauh sekali di belakang dan itu memang terpisah dari ruang perawatan yang lain. Jadi memang risiko penularan itu kami minimalkan gitu. Dan kemudian ada banyak protokol-protokol yang kami terapkan, seperti begitu masuk tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Andi Rahmat bahwa baik dia masuk dari rawat jalan ataupun dari UGD untuk kasus emergensi atau rawat inap, itu kita sudah menyiapkan masker. Kalau yang tidak mau membawa masker bukan hanya untuk pasiennya tapi keluarga pasiennya juga. Kemudian kita lakukan protokol seperti pemeriksaan suhu, memeriksa di rapid test, walaupun tadi rapid test bukan gold standar, tetapi setidaknya ada gambaran umum apakah ada infeksi virus atau tidak gitu. Kemudian kami juga melakukan setiap hari penyemprotan, terus ruangan disterilkan setiap hari gitu, baik itu di poliklinik maupun di ruang perawatan. Kemudian untuk assessment atau untuk screening itu kami punya, kami bikin batasan gitu, kami bikin proteksi sehingga tidak ada penularan dari petugas ke pasien maupun dari pasien ke petugas, baik itu di pendaftaran, loket pendaftaran, di UGD maupun di kamar periksanya dokter sendiri gitu. Dan spot cuci tangan itu sangat banyak sekali di rumah sakit, hampir kurang dari 1 meter ada lagi gitu, dan disediakan juga sabun yang memadai gitu. Terus mau tambahkan lagi dari dokter tadi, kalau saya terkait apoteker gitu, kan banyak pertanyaan apa sih yang bisa dilakukan, obat apa yang bisa diminum untuk mencegah tertularnya COVID-19. Pada prinsipnya adalah seperti yang dokter bilang tadi, adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Maka obat-obat yang suplemen atau vitamin yang dipakai untuk meningkatkan daya tahan tubuh, salah satunya vitamin C dosis tinggi yang bahkan sudah mulai langka lagi gitu. Itu harus diminum setiap hari kah atau untuk vitamin C dosis tinggi vitamin C sendiri itu kan vitamin yang larut dalam air. Jadi sehingga tidak ada risiko menumpuk dalam tubuh selama tetap mengkonsumsi minum air yang cukup gitu. Jadi jangan sampai mengkonsumsi vitamin C-nya sudah dosis tinggi terus tidak minum pula, terutama kita yang di daerah yang dingin ini kan jadi malas minum ya. Nah, sehingga itu ada potensi bisa menumpuk gitu karena tidak dikeluarkan dari tubuh gitu. Karena dia bisa keluar dari tubuh karena dia larut dalam air, terbawa oleh air. Jadi kalau kita kurang minum air maka ada potensi penumpukan. Kemudian memilih vitamin C itu karena punya efek asam ya, sehingga sebisa mungkin memilih vitamin C itu yang non asidik, jadi yang tidak mengenai asam lambung, tidak berpengaruh terhadap lambung. Kemudian untuk yang sediaan effervescent itu yang kayak tablet dimasukin ke air, harus dimasukin ke air dulu, kemudian keluar gelembung gasnya. Nah, itu untuk penderita yang memang sudah punya emah, itu tidak disarankan gitu karena gasnya itu bisa memicu asam lambungnya, sehingga untuk effervescent itu disarankan bagi yang tidak punya keluhan dengan emahnya. Kemudian satu lagi terkait obat, banyak yang menganggap bahwa karena tadi di sosial media itu media terlalu masif sekarang ini, bahwa pencegahannya itu bisa dengan minum kloroquine gitu. Nah, kloroquine itu obat malaria, tetapi memang punya aktivitas terhadap materi DNA-nya, sehingga dipilih untuk salah satu pengobatan untuk COVID-19, tetapi bukan pencegahan. Jadi obat kloroquine ini kan termasuk obat yang keras, jadi tidak bisa diminum tanpa resep dokter gitu, dan bukan ditujukan untuk pencegahan ya, tapi untuk pengobatan. Mungkin itu. Kita akan masuk dalam sesi terakhir, tapi kita jeda dulu sebentar ya. Oh iya, untuk informasi sahabat Solido FM dimanapun berada, untuk siaran kita yang tidak mengikuti dari awal, itu nanti bisa menyaksikan videonya kita di channel Toraja TV di YouTube dan juga di Jurnal TV. Jadi bincang-bincang kita hari ini itu
Jaksa Menyapa, program Jaksa Menyapa ya. Jadi kita jeda sebentar. Kembali lagi bersama saya Debbie, kita masuk di segmen terakhir ya hari ini. Nah, sebelum saya ke Bapak Jeffrey, saya mau ke dari segi medis dulu. Nah, ini sekarang beberapa objek wisata sudah mulai akan dibuka. Kemudian untuk bepergian ke luar daerah pun sudah istilahnya mulai satu persatu dibuka. Nah, kira-kira buat orang yang rindu sekali karena kebanyakan di rumah saja, rindu untuk traveling, kira-kira tips traveling yang aman kira-kira dari segi medis itu seperti apa biar tetap aman? Mungkin saya coba menjelaskan sedikit. Jadi untuk traveling keluar kota, mungkin pertanyaan pertama yang harus ditanyakan ke diri sendiri, apakah betul-betul perlu pergi? Karena seperti yang kita ketahui bahwa kita belum sepenuhnya memahami bagaimana COVID-19 ini bekerja gitu, masih terus berkembang gitu, dan status dari COVID-19 ini belum ditetapkan apakah sudah selesai atau belum, itu kan belum, bahkan obatnya sendiri, vaksinnya sendiri pun belum ditemukan gitu. Nah, sehingga ketika kita ingin traveling karena sudah jenuh di rumah saja, pertanyaan pertama yang harus ditanyakan apa kepentingan, apakah betul-betul saya perlu pergi gitu. Seandainya dalam kondisi bahwa situasinya memang emergensi dan tidak bisa ditunda lagi, maka protokol kesehatan itu tetap harus diterapkan. Sebisa mungkin melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi sebisa mungkin, kemudian tetap menerapkan protokol tadi yang sudah disampaikan, memakai masker, hindari kerumunan, terus bawa hand sanitizer, terus menjaga jarak. Misalnya seandainya harus naik pesawat, menjaga jarak di pesawat gitu, dan itu tadi tetap menghindari kerumunan dan menjaga jarak gitu. Mungkin dari dokter? Jadi meskipun saat ini sudah dalam masa transisi ya, dalam masa transisi istilahnya, tapi yang perlu saya sampaikan kepada masyarakat adalah bahwa jangan jadikan ini sebagai pelampiasan. Kita sudah kita sudah dikurung selama 3 bulan ya. Jangan sampai dalam masa transisi ini kita jadikan sebagai ajang pelampiasan. Sebisa mungkin jika tidak ada urusan jangan keluar, tetap jangan keluar di rumah ya. Tetap jangan keluar di rumah. Ayo kita sama-sama ya. COVID-19 di Indonesia ini belum mencapai puncaknya. Intinya belum mencapai puncaknya ya, seperti itu. Belum belum ada tanda-tanda landainya akan menurun ya. Sementara jika masyarakat bersikap acuh tak acuh ya, mengabaikan protokol kesehatan, entah sampai kapan kita ini COVID-19 di Indonesia ya. Saya masih ingat ya, beberapa bulan yang lalu pakar epidemiologi di Indonesia itu menyatakan bahwa dengan menerapkan PSBB yang ketat, maka COVID-19 ini dijadwalkan pada awal Juni akan segera menghilang. Tapi sampai sekarang bagaimana? Tidak. Malah meningkat. Ya. Iya. Sampai sekarang saya belum pernah lagi membaca mengenai data epidemiologi kapan selesainya COVID-19 ini. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Karena kenapa? Karena sekarang masyarakat itu udah mulai acuh tak acuh. Udah mulai keluar, tidak ada urusan. Seperti itu, ya. Dan yang perlu saya edukasi juga ya, gini. Kita nggak bisa pungkirin bahwa sektor ekonomi masyarakat kita ini agak terganggu dengan diterapkannya PSBB, ya. Beberapa toko dan lain-lain itu sangat rugi seperti itu ya, karena nggak ada pemasukan seperti itu. Nah, dengan masa transisi ini mungkin sektor-sektor tersebut sudah mulai dilonggarkan, ya. Tapi mohon kepada sektor-sektor pertokoan atau pasar atau supermarket seperti itu tetap melakukan protokol kesehatan dengan cara membatasi jumlah pengunjung, membatasi jam operasional, dan selain itu adalah menetapkan protokol-protokol kesehatan yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Seperti itu, ya. Nah, dokter, kalau misalnya kita tidak traveling dulu, traveling dulu. Nah, kalau misalnya kita mau ke salon mungkin karena sudah terlalu capek, sesekali memanjakan diri, bolehkah atau tidak? Yang jelasnya adalah tetap melakukan protokol kesehatan seperti itu ya. Kalau misalnya in case atau kasusnya mau ke salon ya, pastikan salonnya itu ya menggunakan APD petugasnya ya. APD standar aja, kacamata, masker. Ya.
atau penutup wajah bila perlu. Kemudian rajin melakukan sterilisasi terhadap alat cukurnya, itu paling terutama, ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya boleh, yang penting tetap mengikuti Protokol kesehatan. Oke, siap. Nah, saya ke Pak Jeffrey, Pak. Terakhir nih, himbauan masyarakat yang awalnya mungkin patuh tapi lama-kelamaan karena bosan sekarang sudah mulai ngeyel, sudah mulai acuh-acuh, kira-kira seperti apa, Pak? Ya, tentu kami bagian daripada pemerintah sangat mengharapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada masyarakat di 2 kabupaten ini ya, baik di Tanah Toraja maupun Toraja Utara. Saya kembali saja apa yang sudah disampaikan oleh para dokter, bahwa penyakit atau virus ini masih ada. Oleh karena itu, apa yang sudah disarankan oleh pemerintah maupun petugas kesehatan sejoktianya kita turuti. Saya pribadi sendiri juga sama dengan orang lain, merasa kenapa kok ini lama sekali kita bergerak mau bekerja nggak bebas. Tapi tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pihak rumah sakit dan dokter bahwa kita betul-betul hindari, yang tadi saya tidak usah ulangi lagi ya, kita betul-betul harus memproteksi diri kita dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah maupun pihak rumah sakit maupun kedokteran yang ada. Dalam bergerak, dalam beraktivitas, sejoktianya apa yang sudah disampaikan tadi, menggunakan masker ya, kalau bisa ada sarung tangan menggunakan sarung tangan ya, menghindari kumpul rame-rame ya, jangan terlalu banyak kegiatan di luar rumah. Nah, itu harus kita terapkan. Karena apa yang ingin saya sampaikan, obatnya belum ada. Kalau obatnya sudah ada, saya yang duluan jalan-jalan. Karena ngapain mau takut, obatnya sudah ada. Itu yang para pemirsa harus memahami, bahwa pemerintah ya, daerah maupun pihak manapun yang menghimbau kepada kita sekalian semua agar betul-betul kita itu terhindar dari penyakit dan penyebaran virus corona. Inilah bagian dari fungsi kami, Kejaksaan Negeri Tanah Toraja, juga berusaha bagaimana caranya supaya informasi edukasi kehidupan kita sehari-hari dalam menghadapi penyebaran virus itu kita bisa aman, bisa selamat ya. Bukan berarti bahwa dengan kita mengikuti atau mendengarkan penyampaian dari pihak rumah sakit maupun dokter kita bisa selamat. Ya, itu kita tetap berdoa kepada Tuhan, itu pasti. Tapi apa yang kita diskusikan, apa yang disampaikan hari ini adalah langkah-langkah awal bagaimana kita bisa terhindar dari virus corona. Satu hal saya ingatkan pada seluruh masyarakat, virus masih terus berdampak, virus ini masih terus menyebar. Obatnya tidak ada atau belum ditemukan sampai saat ini. Oleh karena itu, sambil bekerja kita senantiasa harus berdoa. Itu saja. Terima kasih. Ya, mungkin ada tambahan Pak dari Pak Aryo. Silakan. Terima kasih. Tambahan sedikit, karena salah satu program Jaksa Menyapa adalah program bidang saya, yaitu bidang di intelijen di Kejaksaan Negeri Tanah Toraja. Jadi program ini ada beberapa program, salah satunya Jaksa Menyapa itu 1 tahun itu terdiri dari 3 program Jaksa Menyapa. Yang kedua ada program JMS, Jaksa Masuk Sekolah. Nah, karena wilayah kami ada 2 wilayah, yaitu wilayah Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara. Tinggal kami membaginya. Misalnya contohnya di Tanah Toraja ada beberapa sekolah yang masuk program JMS, Jaksa Masuk Sekolah. Nah, ada juga penyuluhan hukum ke masyarakat itu kami sudah melaksanakan. Tinggal 1 program lagi yang kami belum melaksanakan, hanya Jaksa Masuk Sekolah. Nah, di situ beberapa kami kemarin sudah melaksanakan tugas Jaksa Masuk Sekolah. Di situ kami mau menjelaskan kepada siswa-siswa maupun ke anak sekolah bagaimana cara mengenali hukum. Misalnya contohnya melakukan pemukulan kepada teman atau apa, itu ada pelanggarannya, itu ada aturannya. Sehingga dari awal kami sebagai jaksa ingin betul-betul bahwa anak sekolah ini harus taat hukum dari awal didikan sampai sudah besar,
itu sudah tahu mengenai aturan hukum. Mungkin itu saja. Ya berarti lebih ke program Jaksa Menyapa selain dari kejaksaan, selain Jaksa Menyapa ada juga Jaksa Masuk Sekolah ya. Iya. Nah, kesimpulan untuk segmen Jaksa Menyapa kita hari ini adalah mengenai penerapan new normal yang rencananya kita akan coba di Toraja Utara, di Toraja Utara. Kalau memungkinkan ya bisa dilaksanakan karena memang kita belum tahu sampai kapan pandemi COVID-19 ini akan berlalu, dan seperti yang dikatakan oleh Dr. Andi tadi bahwa ini grafiknya masih terus naik ya, kita belum tahu kapan turunnya. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, itu tetap harus menerapkan tatanan hidup baru. Yang tidak biasa pakai masker harus pakai masker, yang susah cuci tangan tetap harus cuci tangan. Jadi kita tidak bisa menolak ini. Kalau kita menolak ya berarti kita menyerah, dan resikonya pasti besar. Kemudian bijak bermedia sosial. Jadi jangan sampai karena banyak berita-berita hoax yang belum terkonfirmasi beritanya, kemudian kita karena mau dibilang, oh saya yang pertama menyebarkan ini, saya yang pertama. Seperti banyak kasus ya Pak, penyebaran hoax itu sudah luar biasa ditangani oleh pihak kepolisian atau ya itu sudah banyak yang diberi efek jerah ya. Jadi kita harus bijak bermedia sosial. Kalau memang berita yang positif lebih banyak disebarkan, tapi kalau negatif dicek dulu benar atau tidak. Kemudian kerjasama di masyarakat itu sangat penting ya. Jangan cuma misalnya saya merasa bahwa saya sehat ya sudah saya nggak pakai masker, atau 1 atau 2 orang saja yang pakai masker, itu sebenarnya percuma ya Pak. Jangan sampai yang misalnya yang sehat malah jadi sakit, yang sakit malah jadi sehat. Jadi betul-betul harus ada kerjasama di masyarakat. Karena kenapa? Vaksin belum ada ya, jadi vaksinnya belum ada. Kalau sudah ada, seperti kata Pak Jeffrey tadi, kalau vaksin sudah ada beliau akan langsung traveling. Semoga kita diajak ya. Kemudian tadi juga ada dari dokter bahwa sudah aman ke rumah sakit, tetap aman. Jadi untuk sahabat Solid FM dimanapun berada, atau pemirsa Toraja TV dan jurnaltv.com, itu kalau ada yang memang harus wajib kontrol, itu tetap harus ke rumah sakit dengan protokol yang sudah disampaikan ya, harus pakai masker dan segala macamnya. Jadi tetap aman untuk ke rumah sakit. Ya, luar biasa bincang-bincang kita di Jaksa Menyapa ini, banyak hal yang kita bahas, dan semoga ini bisa menjadi edukasi atau pembelajaran untuk masyarakat luas. Intinya jangan panik, tetap tenang, karena panik bisa mempengaruhi imun ya. Katanya kalau takut itu malah imunnya jadi bermasalah ya. Jadi masyarakat itu tetap tenang. Kalau ada informasi-informasi yang dibutuhkan atau ingin dikonfirmasi, sudah ada gugus tugas di Tanah Toraja, juga ada di Toraja Utara pun juga ada. Terima kasih untuk boleh tetap setia mendengarkan Solidio FM, dan juga terima kasih atas waktunya. Saya Dewi Astuti pamit undur diri beserta para bintang tamu yang luar biasa boleh meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukan mereka. Terima kasih Bapak Jeffrey, terima kasih Dokter dan Ibu Beatrix, terima kasih untuk kita semua dan kru yang bertugas. Saya Dewi Astuti pamit undur diri, sampai jumpa di segmen Jaksa Menyapa selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.